Hadirin undangan yang berbahagia, demi kelancaran dan berkahnya acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Saiful Alam, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah teh jalla tuh nya geus besok teh kitu. Kumaha? Tidak. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Ibnu Muharram, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tengah masa pandemi seperti sekarang ini kita semua masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk mengikuti penyuluhan di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Lewanita Syiwianti selaku DPL sekaligus koordinator kelompok 26 dan 27 PKN tematik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang terhormat Bapak Fajar Rajasa selaku Camat Kecamatan Citamiang dan yang mewakilkan Bapak Rinaldi Asyari. Yang terhormat Bapak Dori selaku Lurah Kelurahan Cipendang. Yang terhormat Bapak Asep Subaryaman selaku Kelurahan Citamiang. Yang terhormat Bapak Yudi Saripudin selaku Kelurahan Tipar. Yang terhormat Bapak Aditya Wibawa selaku Kelurahan Nangkaleng. Yang terhormat Bapak Bujamin selaku Panjang. Yang terhormat
Bapak Muhammad Abdul Aziz selaku pemateri strategi bisnis dan UMKM. Yang terhormat Bapak Ali Hidayatullah selaku pemateri bisnis syariah, serta yang saya banggakan Bapak Ibu peserta semua dan teman-teman panitia sekalian. Di sini di penyuluhan kali ini nanti akan banyak dibahas mengenai strategi bisnis UMKM dan bisnis syariah yang dapat meningkatkan produktivitas para UMKM sekalian. Nah, saya selaku panitia berharap kita semua sebanyak-banyaknya dari pemateri yang handal di penyuluhan ini, semoga apa yang disampaikan pemateri dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Selepas penyuluhan ini, kita bisa minimal satu langkah lebih produktif atau lebih maju dari sebelumnya. Akhir kata, bila ada kurang dan salah dalam berjalannya penyuluhan ini, saya mewakili panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Ibnu Muharram yang telah memberikan laporannya. Hadirin undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan Koordinator Program sekaligus dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata tematik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kepada yang kami hormati Ibu Leonita Siwianti SAG MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Citamiang, Fajar Jasa yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Camat, Bapak Rinaldi Azani. Yang saya hormati Bapak Lurah Cikondang, Bapak Duri SE, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Lurah Citamiang, Bapak Asep Sobariaman SH, beserta seluruh jajarannya. Kemudian Bapak Lurah Tipar, Bapak Yudi Saripudin SH, beserta seluruh jajaran di seluruh kelurahan, di dalam kelurahan. Kemudian Bapak Lurah Nangleng, Bapak Aditya Wibawa STP, Bapak Lurah Gedong Panjang, yaitu Bapak Bunyamin SSOS. Yang saya hormati Bapak Ibu pelaku usaha UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Citamiang yang insya Allah dirahmati oleh Allah dengan niat menimba ilmu, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bulan Muharram ini, sehingga apa yang kita niatkan menjadi sesuatu yang luar biasa baik secara dunia maupun akhirat. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi KKN tematik program UMKM Kota Sukabumi, yang di sini adalah kelompok 26 dan 27 yang berada di wilayah Kecamatan Citamiang. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat, tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun begitu banyaknya kegiatan baik secara offline maupun online. Tema kegiatan kali ini yang diusung oleh para mahasiswa adalah tantangan UMKM di masa pandemi COVID-19 berupa strategi UMKM dan bisnis syariah. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir dua pemateri kita, yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz SEMM dan Bapak Al Hidayatullah SMMM. Mudah-mudahan yang tadi kita niatkan, yaitu bagaimana para pelaku usaha menghadapi tantangan usaha di masa pandemi, di mana pergeseran usaha tidak lagi secara offline, adanya pembatasan kunjungan sehingga tidak bisa banyak yang bisa berkunjung, harus melakukan delivery atau take away, sehingga pelaku usaha dipaksa untuk melakukan beberapa trik
agar usaha mereka tetap survive. Mudah-mudahan dengan adanya mahasiswa KKN ini yang tujuan utamanya sebenarnya adalah memverifikasi data. Jadi maaf Bapak-bapak mungkin di awal atau ibu-ibu ketika mahasiswa datang ada yang mengatakan petugas Satgas, ada yang mengatakan pembagi bantuan sosial, atau pencatat data yang belum dapat BPUM. Tapi sebenarnya mahasiswa-mahasiswi kami diminta oleh Dinas Koperasi untuk melakukan verifikasi data yang tujuannya agar bisa mengetahui data real para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Alhamdulillah kami dipercaya bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Sukabumi melakukan verifikasi data di 33 kelurahan, di mana kebetulan Dinas Koperasi juga para pemerintah daerah sangat sibuk dengan segala hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Jadi cukup berat, sehingga ketika banyaknya bantuan yang beredar di masyarakat, membuat pemerintah daerah sendiri kebingungan. Ya, jadinya dengan adanya mahasiswa ini salah satu bantuan kami untuk memverifikasi data agar UMKM yang berada di Kota Sukabumi ini bisa terdata dengan baik. Jadi bukan berupa pendata bagi yang belum dapat BPUM juga ya. Jadi mahasiswa ini hanya mendata, kalaupun ada keluhan atau ada sesuatu yang memang perlu dibutuhkan oleh UMKM yang mungkin untuk misalnya perizinan atau hal yang lainnya, mungkin mahasiswa bisa memberikan syarat-syarat dan lain sebagainya. Karena mahasiswa tidak lama berada di kecamatan atau di wilayah Kecamatan Citamiang ini, mereka akan berada di wilayah ini sampai tanggal 5 September. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan selama 40 hari ini bisa berdampak positif pada masyarakat, dan mudah-mudahan khususnya di Kecamatan Citamiang ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada banyak kendala secara teknik ketika pelaksanaan penyuluhan ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak akan meninggalkan kegiatan ini atau acara penyuluhan ini, dan mudah-mudahan bisa mendengarkan sampai akhirnya acara ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena selanjutnya kami akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi akan melakukan pelatihan digital marketing, packaging, dan persiapan ekspor bagi UMKM yang layak untuk produknya untuk go ekspor internasional. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan antusias dari Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah dapat melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan lancar sampai akhir. Itu saja dari saya. Tutup. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leonita Siwayanti SAGMM atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan dan arahan sekaligus pembukaan acara oleh Camat Citamiang Kota Sukabumi. Kepada Camat Citamiang Kota Sukabumi atau yang diwakilkan oleh Sekretaris Camat Citamiang, Bapak Rinaldi Azani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang terhormat Ibu pembimbing dalam hari ini koordinator KKN
hematik di wilayah Kecamatan Citamiang. Yang terhormat para lurah se-Kecamatan Citamiang yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu UMKM di wilayah Kecamatan Citamiang, rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan KKN tematik ini, yang setelah kurang lebih hampir 40 hari ya, melaksanakan KKN di lingkungan Kecamatan Citamiang. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf sekaligus salam dari Pak Camat. Rencananya memang pada pagi hari ini beliau akan hadir secara langsung melalui Zoom meeting ini, tapi ada kegiatan lain yang memang tidak bisa beliau tinggalkan dan harus beliau ikuti. Jadi beliau menugaskan saya selaku sekretaris kecamatan untuk menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan kegiatan hari ini. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat. Pada masa pandemi ini kita masih dijadikan orang-orang terpilih untuk mengecap sehat karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini sedang sakit dan memang tidak diberikan keleluasaan, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ini merupakan sebuah kesempatan yang baik barangkali, terutama untuk para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Citamiang. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan untuk sama-sama barangkali meningkatkan potensi yang ada. Dan sejauh ini memang terutama khususnya di masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan barangkali bagi para UMKM, di mana segala upaya harus benar-benar diupayakan agar ekonomi terus berjalan. Dan melalui kesempatan ini barangkali kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini, dan ini semoga menjadi pemicu ya kepada Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM yang ada di lingkungan Citamiang, dan kami berharap ini tidak berhenti di Bapak Ibu sekalian. Ini bisa Bapak Ibu sampaikan kembali kepada rekan-rekan pengusaha UMKM yang lain agar mereka juga bisa sama-sama bangkit di masa pandemi ini. Dan kami harap barangkali ada semacam peningkatan lah setelah adanya kegiatan ini, dan ini tidak menjadi lantas, pandemi ini tidak lantas menjadi sebuah hambatan yang cukup berarti. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sekarang didapatkan pada pagi hari ini bisa sama-sama diimplementasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terutama saya menarik ini ada materi tentang bisnis syariah. Nah, ini kan sesuatu hal yang memang jarang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita lebih banyak untuk berstrategi bagaimana bisnis ini berjalan, tapi kita juga ingin tahu bagaimana bisnis ini bisa sesuai dengan syariat. Akhirnya membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan ini bisa meningkatkan produktivitas dari masing-masing UMKM ini. Sekali lagi saya titip ilmu yang kita dapatkan ini tidak berhenti sampai di sini, tidak berhenti sampai di Bapak Ibu sekalian. Silahkan juga barangkali
disampaikan kembali kepada rekan-rekan UMKM yang lain. Ini adalah beberapa perwakilan saja barangkali yang ada hadir di sini di forum seminar ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama ini ada hal-hal yang memang kurang berkenan dari Ibu pembimbing, kemudian rekan-rekan mahasiswa, kemudian Bapak Ibu pelaku UMKM. Semata-mata ini adalah salah satu upaya mungkin ya. Kita lihat tidak hanya kegiatan KKN ini sebagai sebuah keharusan, kewajiban dari para mahasiswa, tapi kita jadikan ini sebagai bentuk usaha kita, ikhtiar kita di masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan ini kegiatan optimalisasi peran UMKM di masa pandemi melalui kegiatan pelatihan ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rinaldi Azani selaku Sekretaris Camat Citamiang atas sambutan dan pembukaan acaranya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh dua narasumber yang akan dibimbing oleh moderator kami, yaitu Saudara Ihsan Surya Pratama. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ihsan Surya Pratama sebagai moderator pada acara penyuluhan UMKM Kecamatan Citamiang pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah dijelaskan, penyuluhan pada hari ini mengambil tema strategi bisnis UMKM dan bisnis syariah kepada pemilik UMKM di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menambah wawasan, dan itulah yang kita harapkan dari penyuluhan kali ini. Setelah pemaparan materi nanti, akan diadakannya sesi tanya-jawab dengan pemateri. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Dilatar belakangi oleh pandemi, membuat semua hal dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, terutama dalam hal perekonomian. Kreativitas dan inovasi terbaru sangat dibutuhkan. Transformasi ke era digital sekarang menjadi hal yang sangat penting. Walaupun begitu, tetapi kita juga tetap harus menerapkan standar syariah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang strategi UMKM di kala pandemi dan bisnis syariah. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pemaparan, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kali ini. Assalamualaikum Bapak Abdul Aziz. Sudah terhubung ya dengan Bapak Abdul Aziz? Ya, sudah. Sudah. Ya, di layar ini bisa kita lihat CV dari Bapak Abdul Aziz. Nama lengkapnya Muhammad Abdul Aziz dengan gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Kontak yang bisa dihubungi lewat WhatsApp yaitu 0813-934-81128. Email muhammadaziz085@gmail.com. Instagram muh.abdulaziz. Alamat yaitu Perum Taman Asri, Blok B 15, nomor 31, Kota Sukabumi. Biodata diri, tempat lahir di Sumbersari, tanggal lahir 18 Juli 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, berat tinggi 167 cm, berat 57. Pengalaman kerja di tahun 2015 magang di kantor pajak Pratama Surakarta.
pada tahun 2015 juga magang di Bank Indonesia. Dan pada tahun 2018 sampai sekarang menjadi dosen STIE Cendekia Karya Utama Semarang pada tahun 2018, dan selanjutnya dosen tetap Prodi Manajemen UMI sampai sekarang, dan yang ketiga konsultan statistika dan data penelitian edukasi pada September tahun 2012 dan Juni 2016 di Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi manajemen, dan September 2016 sampai Mei 2018 di Universitas Diponegoro program studi Magister Manajemen. Organisasi yang pernah diikuti yaitu menjadi ketua himpunan mahasiswa Magister Manajemen, menjadi ketua pada periode 2016 sampai 2017, dan kedua ketua Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa UMS, menjadi Kabid Kebudayaan pada periode 2015 sampai 2016. Ketiga, koordinator bidang riset PMII Jawa Tengah, Kabid Kaderisasi periode 2014 sampai 2015. Yang keempat, Kabid Ikatan Mahasiswa Lampung di Solo, Kabid Humas periode 2013 sampai 2014. Yang terakhir, Sekretaris Himpunan Eksekutif Mahasiswa Manajemen, menjadi sekretaris periode 2014 sampai 2015. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz, waktu dan layar dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mas Moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya memaparkan materi. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar Bapak. Bisa Pak, terdengar Pak. Saya izin share screen ya. Yang dipindah di saya, share screen-nya belum. Saya belum dikasih host. Ya Pak. Apakah sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak terdengar suaranya yang salam pertama. Jadi saya ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Citamiang, Bapak mohon maaf, Bapak Fajar Raharja, SSTP MSI atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati seluruh lurah yang ada di Kecamatan Citamiang yang pada saat ini mengikuti acara melalui daring atau Zoom meeting. Yang kami hormati pembimbing DPL Ibu Leonita Siwianti SAG MM. Yang kami hormati Bapak Hidayatullah selaku pemateri kedua untuk membahas bisnis syariah pada pagi hari ini.
Kemudian yang saya banggakan teman-teman mahasiswa kelompok 2627 untuk KKN tematik 2021 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alhamdulillah ini merupakan penghujung acara ya, penghujung acara selama 40 hari melakukan KKN. Semoga apa yang teman-teman lakukan, semoga pengalaman yang teman-teman dapat selama melakukan KKN menjadi pengalaman yang sangat berarti ketika nanti teman-teman sudah lulus di Universitas Muhammadiyah Sukabumi mampu diterapkan di masyarakat dengan baik. Amin. Allahumma amin. Syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta keberkahan di musim pandemi ini, karena nikmat sehat merupakan nikmat yang sangat-sangat perlu kita syukuri, karena kita tahu setiap hari, mungkin setiap hari di masa pandemi seperti ini ada pengumuman orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Sholawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sang uswatun hasanah, beliau sang revolusi sejati yang telah membawa kita dari zaman jahil menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk diskusi dengan Bapak Ibu pelaku UMKM, usaha mikro kecil menengah maupun usaha menengah ke atas. Jadi ada beberapa kategori. Jadi di UMKM ini mikro, usaha menengah atau usaha menengah ke atas. Jadi memang kalau dalam peraturan pemerintah itu ada ya yang disebut UMKM itu ketika pendapatannya berapa, terus kemudian UKM ketika pendapatannya berapa, terus menengah ke atas pendapatannya berapa. Nah itu jadi ada beberapa kategori yang disebut dari UMKM. Oke, di sini saya akan share screen ke layar Bapak Ibu. Oke, sudah muncul screen saya ya, Mas Moderator? Sudah, Pak. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Moderator, saya biasa dipanggil Pak Aziz kalau di kampus. Kesibukan saya mengajar sekarang sebagai dosen tetap di UMI, program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Kemudian saya juga aktif di konsultan statistik atau data penelitian ya, data penelitian per hari ini. Itu nama dan biodata saya. Oke. Kemudian di sini saya diberi amanah untuk memberikan materi strategi pemasaran produk dan mempelajari bagaimana cara produk itu masuk dalam pasar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di sini ada pelaku UMKM sekitar berapa di sini yang sudah hadir? Mohon maaf. Sudah ada berapa, Mas Moderator? Sudah banyak ya? Untuk UMKM kurang lebih ada 7 sampai 8, Pak. 7 sampai 8. Oke. Ada. Terima kasih. Oke. Jadi di sini saya akan share dengan Bapak Ibu UMKM maupun teman-teman mahasiswa DPL ya, bisa kita diskusi bareng. Jadi bukan hanya pelaku UMKM saja. Saya harap di sini teman-teman yang mengikuti KN mahasiswa juga bisa diskusi bareng di sini. Karena di sini nanti saya juga akan membahas bukan saja pelaku UMKM, akan tetapi bagaimana pembisnis baru ketika mau memasukkan produk-produknya itu dalam pasar. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama
di sini kita pahami dulu sekarang apa sih menjadi wirausaha itu pilihan. Menjadi wirausaha pasti itu pilihan dari kita sendiri. Apakah kita mau memulai wirausaha atau kita akan menjadi pegawai atau kita akan menjadi karyawan saja. Itu pasti pilihan dari diri kita sendiri. Wirausaha apa? Arti dari wirausaha. Wirausaha sendiri adalah orang yang mengelola, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala resiko, menciptakan peluang usaha dan usaha baru. Itu yang disebut wirausaha. Berarti ketika kita memutuskan untuk menjadi wirausaha, pasti kita akan mengelola bisnis kita, mengorganisasi bisnis kita yang. Dan apa? Ya resiko-resiko dari usaha kita yang nanggung ya kita. Kemudian menciptakan peluang usaha baru. Apa yang perlu kita ciptakan usaha ini? Untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi ketika orang mau berwirausaha, yang pasti ketika orang mau memilih menjadi wirausaha, ya harus menentukan pasar ini membutuhkan apa gitu. Jadi masalah dari lingkungan kita baru menciptakan jenis usaha apa yang mau kita geluti. Next. Ini arti dari kewirausahaan. Nah, kewirausahaan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi, mengoptimalkan segala daya upaya, serta mencurahkan waktu, dana, psikologis, maupun penerimaan penghargaan oleh kepuasan seseorang. Nah, artinya di sini kalau tadi kita memilih sebagai wirausaha, di sini apa arti kewirausahaan? Nah, kita ketika mau bergelut di wirausaha, pasti kita apa yang perlu kita optimalkan dari daya dan upaya kita. Kita pasti mencurahkan waktu sepenuhnya untuk mengelola bisnis kita. Ya, jadi ketika orang terjun di Bapak Ibu yang sudah terjun di UMKM, pasti dengan sepenuh hati mengelola UMKM-nya. Waktu dicurahkan, dana untuk modal digelontorkan, psikologis juga dioptimalkan. Bagaimana memikirkan ini, memikirkan ini. Nah, kemudian next. Nah, apa sih motivasi dari Bapak Ibu dalam berwirausaha? Apa sih motivasi Bapak Ibu untuk menjalankan UMKM, membuka usaha itu apa? Mungkin ada yang mau mendiskusikan kira-kira apa Bapak Ibu itu motivasinya apa sih untuk menjalankan wirausaha ini? Coba saya pengen tahu dari salah satu audiens pada pagi hari ini, kira-kira ketika Bapak Ibu mau menjalankan wirausaha itu apa yang mendasari motivasi? Suara saya ini ya, bisa terdengar dengan baik ya? Ya, dengan baik terdengar. Terdengar, Pak. Kira-kira apa sih yang mendasari motivasi Bapak Ibu dalam menjalankan atau memulai berwirausaha dulu itu apa kira-kira Bapak Ibu? Assalamualaikum. Mungkin ada yang bisa. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lia Sutihat, perwakilan dari Kelurahan Nangleng. Oh, baik, Bu Lia. Silahkan, Bu Lia. Izinkan saya menyampaikan motivasi saya ketika saya memulai berwirausaha. Motivasi saya memulai berwirausaha. Maaf, suaranya bisa terdengar dengan baik tidak? Bisa Bu Lia. Terima kasih, lanjut ya. Motivasi saya ketika saya memulai berwirausaha berawal dari melihat, termasuk saya melihat begitu sulitnya mencari pekerjaan ketika saya melamar pekerjaan. Lalu saya berpikir, zaman saya sekarang ini
sudah sulit mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan generasi saya, anak cucu saya nanti ke depannya? Dari situ saya berpikir saya harus bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk generasi saya berikutnya, keluarga saya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang disampaikan Bu Lia ini sangat luar biasa. Nah, ini jawabannya. Apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi apa yang disampaikan Bu Lia itu sangat tepat. Motivasi dalam berwirausaha, mungkin dari ini segelintir motivasi yang saya tuliskan ketika kita mau memulai wirausaha. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Kalau tadi Bu Lia menyampaikan bahwa per hari ini untuk mencari pekerjaan itu memang sangat sulit. Itu yang dialami Bu Lia. Kalau kita tidak memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang lain, ketika kita mencari pekerjaan pasti akan sulit. Apa yang kita tonjolkan? Nah, makanya muncul kemudian Bu Lia motivasi dalam berwirausaha, yaitu bagaimana menciptakan lapangan kerja, karena Bu Lia ada sedikit kecemasan bagaimana nanti anak cucunya ketika mau mencari lapangan kerja. Nah, sehingga menciptakan bisnis usaha baru untuk menyerap lapangan pekerjaan. Yang pertama. Yang kedua apa? Harapan kesuksesan. Nah, pasti ketika orang mau wirausaha pasti harapannya sukses. Orang mau berwirausaha tidak sukses ya tidak usah berwirausaha. Berdiam diri saja kan gitu. Nah, ketika orang mau berwirausaha ya pasti pengen sukses, pengen kaya. Tidak ada pengusaha yang tidak kaya kalau sudah sukses. Pasti pengusaha sukses-sukses, kaya-kaya ketika sudah menemukan bagaimana titik usahanya itu berada di titik yang paling tinggi. Nah, harapan kedua ingin sukses, ingin mendapatkan keuntungan banyak ya pasti. Jadi kita saya sampaikan ketika orang mau mendapatkan keuntungan maupun kesuksesan itu biasanya memang dia mau memulai wirausaha. Mungkin kalau pegawai, kalau pegawai karyawan ya segitu-gitu saja. Saya sendiri merasakan bagaimana saya alhamdulillah saya juga punya usaha di konsultan statistika, usaha saya di bidang akademik. Bagaimana usaha itu juga menyumbangsih terhadap pemasukan saya. Jadi saya tidak mengandalkan dari kepegawaian, dari mengajar saya. Ada pemasukan lain. Kalau saya cuma ngajar dan lain sebagainya, mungkin menjadi pegawai ya segitu. Nah, itu juga yang saya rasakan. Mungkin yang Bapak Ibu rasakan, mungkin memotivasi ketika mau membuka usaha, sangat beraneka ragam. Ini hanya sedikit saja yang saya tuliskan di sini. Oke, next. Nah, ini entrepreneur. Kita kalau mau menjadi entrepreneur itu apa? Orang yang berani mengambil resiko. Nah, itu pasti. Orang yang mau memulai usaha menjadi entrepreneur atau wirausahawan yang tangguh itu ya berani mengambil resiko. Gitu. Kalau bahasa keuangannya itu high risk, high return. Low risk, low return. Gitu. Bagaimana kita mau mengambil resiko banyak, pasti keuntungan yang kita dapatkan itu akan banyak. Kalau kita nggak berani ngambil resiko nih, mau usaha modalnya nanti nggak kembali nih, sehingga apa? Ya tidak jadi membuka wirausaha, tidak jadi berwirausaha karena sudah dibelenggu oleh pikiran nanti bangkrut, nanti. Nah itu. Jadi orang-orang yang sudah memulai wirausaha, Bapak Ibu yang sudah punya UMKM, ini orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani mengambil resikonya. Seorang wirausaha dalam pemikirannya selalu berusaha mencari memanfaat peluang yang dapat memberi keuntungan. Yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mau mulai wirausaha,
kita harus mampu memanfaatkan peluang. Kita lihat lingkungan kita sekitar. Apa sih lingkungan ini yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di lingkungan ini? Apa sih masalahnya orang yang ada di lingkungan ini? Kan gitu. Nah, baru kita sebagai jiwa wirausaha memberikan solusi terhadap masalah itu. Misal di lingkungan Bapak Ibu itu kesusahan dalam mencari sembako, jauh, hari sembako harus ke kota misal. Bapak Ibu sebagai wirausaha menutupi masalah itu, membuka UMKM terkait bisnis beras, terus kemudian bisnis sembako dan lain sebagainya, mungkin banyak. Ini hanya segelintir. Ya. Untuk mencari makan siap saji di lingkungan Bapak Ibu susah, menciptakan peluang semacam itu. Jadi memang orang-orang pembisnis itu ya harus melihat masalah yang ada, lingkungan yang ada. Jadi ketika bisnis yang satu drop, melihat kebutuhan lagi, dia bisa bangkit lagi dengan bisnis yang lain. Ini jiwa-jiwa entrepreneurship. Next. Nah, ini saya mengambil dari peraturan Permen ya, peraturan menteri dari peraturan Kementerian UMKM nomor 6 tahun 2020, terus mengalami perubahan pada pasal 3 Permen Kementerian UMKM nomor 2 tahun 2001 yang berbunyi dalam bentuk uang. Nah, ini bantuan ya, bantuan untuk pelaku usaha UMKM di tahun 2021 itu bantuan sebesar 1.200.000. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan UMKM-nya di kelurahan, kecamatan, terus kemudian ke Kota Sukabumi maupun ke Kabupaten Sukabumi, ada bantuan sebesar 1.200.000 di masa pandemi ini. Nah, apa itu? Yaitu kepedulian negara kita terhadap pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM ini kan menjadi tumpuan ekonomi bagi negara. Tidak hanya di Indonesia. Ada di Singapura, Australia, banyak di negara-negara lain. Ini UMKM ini dirasa mampu ketika mampu survive ketika banyak masalah-masalah misalkan pandemi ini. Yang mampu survive ya UMKM ini. Mungkin kalau bisnis-bisnis besar kita tahu Hypermart, kemudian Giant dan lain sebagainya, itu bisnis-bisnis yang sudah besar itu ketika ada masa pandemi ini langsung kolab. Banyak bisnis-bisnis besar, perusahaan-perusahaan besar yang dirasa mampu bertahan di masa seperti ini maupun ditempa oleh keadaan-keadaan seperti apa ya UMKM ini yang dirasa mampu pemerintah untuk tetap survive. Nah, jadi memang pemerintah ini sangat-sangat memberi apresiasi terhadap pelaku-pelaku UMKM yang ada. Nah, kemudian di sini untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia itu butuh 4 juta jiwa wirausaha. Butuh 4 juta jiwa pelaku atau orang yang berwirausaha. Nah, kita ini baru berapa? 0,18%. Sebaiknya ada di angka Singapura itu kayaknya sudah 4% ke atas, hampir mengarah pada berapa persen? 20-an persen. Di Singapura. Ini sejahtera gitu. Nah, artinya apa? Artinya untuk memulai wirausaha ini sangat didukung oleh pemerintah. Dan ketika kita mulai wirausaha ya, yang pertama mungkin tadi untuk kebutuhan kita, kemudian bisa berkembang pesat, kita bisa rekrut pegawai, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Butuh sekian persen untuk wirausaha.
Sekarang ini masih 0,18%. Nah, butuh sebaiknya 2%. Oke, next. Apa sih Bapak Ibu bisnis itu kan gitu? Apa itu bisnis ya? Bisnis ya berbasis ilmu, inovatif, strategi, niat yang kuat, informasi dan teknologi, supel. Itu arti dari bisnis. Berarti Bapak Ibu pelaku UMKM itu harus memiliki ini. Bisnis gitu. Berbasis ilmu, pasti punya ini. Bagaimana ilmu pengembangan usaha, kita harus inovatif, punya strategi. Strategi apa? Strategi dalam memasarkan produk, apalagi di musim pandemi seperti ini. Saya sendiri, Bapak Ibu, kalau mau belanja itu semua melalui marketplace. Shopee, gratis ongkir, itu manfaatkan. Jadi saya harap mungkin next itu ada pelatihan dari teman-teman mahasiswa bagaimana untuk memasarkan produk melalui teknologi. Diajari bagaimana cara membuka marketplace di internet, bagaimana cara memasarkan produk. Itu harus ada pelatihan yang memang di situ teman-teman mahasiswa juga tidak berhenti di sini. Kita harus supel sama orang, cari informasi gitu. Itu jiwa wirausaha, jiwa berbisnis itu harus seperti itu. Oke, next. Jadi ada tiga jenis di sini Bapak Ibu untuk yang dikatakan wirausaha. Mungkin di sini Bapak Ibu ketika membuka UMKM ini ada didasari tiga ini. Yang pertama, necessity entrepreneurship. Apa sih necessity entrepreneurship di sini? Dia membuka usaha itu karena kebutuhan hidupnya terdesak. Karena kalau saya tidak usaha nanti saya tidak makan. Ini yang disebut necessity entrepreneurship. Nah, jadi Bapak Ibu pelaku UMKM ketika mau membuka UMKM-nya itu didasari dengan apa? Gitu. Nah, kebutuhan hidup. Jadi saya harus usaha, saya harus jualan dan gitu. Ada replikatif entrepreneurship. Replikatif entrepreneurship ini membuka usaha karena ikut-ikutan. Oh, yang di sana masih rame, saya harus buka ini nanti laris. Oh, di sana masih musim dulu ada es kepal Milo. Es kepal Milo masih laris. Oh, ada bisnis di sana Thai tea lagi booming. Nah, buka. Itu replikatif entrepreneurship. Dia membuka usaha berdasarkan ikut-ikutan apa yang jiplak. Nah, bahasanya. Kemudian inovatif entrepreneurship. Nah, di sini inovatif entrepreneurship orang yang berinovasi, selalu membuka ide-ide baru, melihat kebutuhan pasar. Nah, ini yang selalu bertahan ketika dihadapi cobaan-cobaan, dihadapi di musim-musim pandemi seperti ini. Nah, ini orang yang inovatif. Orang yang terbuka pikirannya untuk selalu ketika bisnis ini dialami drop, di masa ini kita nyari usaha lain dulu. Besok kalau masa pandeminya sudah tidak, ini kita usahain. Ini yang mampu. Kemudian saya inovatif terkait brand saya ini biar di masa pandemi ini bagaimana brand ini tetap disukai oleh pasar, selalu diingat oleh pasaran. Ini. Kemudian wirausaha yang cerdas atau pelaku usaha yang cerdas itu harus pahami setiap tindakan, kemudian ikhlas, terencana, kan gitu. Oh, belum muncul. Nah, ini terencana, terkonsep, memiliki strategi yang jitu. Peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus dan benar, cermat serta hemat. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada insting Bapak Ibu, insting pengusaha yang saya sampaikan tadi, kemampuan membaca pasar, kemudian kemampuan negosiasi, tahu kapan dapat mengambil profit atau tidak, kemudian kemampuan membuka potensi, supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati. Ya, jadi yang tertanam dari Bapak Ibu pelaku usaha, pelaku
UMKM, apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu tetap harus menjaga insting atau hakikat dari pengusaha. Ya, kalau ada rekan mungkin kita sapa duluan, kemudian kita ramah, kita hormat, menawarkan produk kita. Kemudian kita kapan tahu mengambil profit yang besar, kapan kita tahu mengambil profit yang sedang. Jadi gitu. Jadi tidak harus Bapak Ibu mengambil profit yang yang tetap saja gitu. Ketika mungkin di masa pandemi seperti ini pendapatan orang semakin menurun, pelaku-pelaku usaha semakin banyak yang collab. Nah, Bapak Ibu selaku pelaku UMKM di sini harapannya bisa seperti ini. Mungkin harganya saya turunkan nggak terlalu tinggi. Itu termasuk strategi-strategi. Bagaimana ketika kita menentukan harga yang pasti itu berdasarkan produksi dan biaya pemasaran. Pemasaran membutuhkan biaya enggak? Kalau tidak berarti pemasaran tidak ada karena kita gratis ya menggunakan Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu gratis. Yang penting profit kita itu sudah bisa menutup biaya produksi kita, kan gitu. Oke, next. Nah, ini salah satu produk UMKM dari Sukabumi atau khas Sukabumi ini. Nah, ini packagingnya sudah rapi ya. Kalau kita lihat dari desainnya mungkin ketika tidak ada logonya di sini, tidak menarik, hanya dibungkus plastik. Di sini sudah ada yang saya ambil dari oleh-oleh khas Sukabumi. Di sini abon sapi, dia sudah menggunakan packaging rapi. Nah, di sini otomatis ketika konsumen mau membeli itu ketika melihat ini sudah tertarik dibandingkan ketika packaging hanya menggunakan plastik biasa. Ini ada keripik singkong, ada keripik pisang dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, saya sekarang akan membahas terkait strategi bagaimana produk Bapak Ibu itu bisa tetap survive di masa pandemi, bagaimana pemasaran cara produk Bapak Ibu itu ketika masuk dalam pasar. Nah, ini kita tahu bahwa pemasaran harus bisa memaksimalkan penjualan, memaksimalkan secara terus-menerus bagaimana agar memperoleh keuntungan jangka panjang. Itu yang disebut pemasaran, Bapak Ibu. Jadi yang kita ketahui pemasaran itu bukan hanya menawarkan produknya saja. Tapi bagaimana bisnis kita itu bisa berjangka panjang. Dari mulai produksi, dari mulai menjaga konsumen itu masuk dalam ruang lingkup pemasaran. Jadi jangan beranggapan pemasaran itu hanya sebatas memasarkan produk bukan. Pemasaran itu jangkauannya luas. Ini meliputi mengenali kebutuhan konsumen itu yang disebut pemasaran. Kebutuhan konsumen apa yang dibutuhkan, masalah konsumen apa, itu yang disebut pemasaran. Kemudian memilih mengembangkan barang dan usaha untuk memuaskan konsumen, itu juga pemasaran. Kemudian menentukan harga, itu juga yang disebut pemasaran. Jadi penentuan harga Bapak Ibu ketika menjual produknya, menjual produk UMKM-nya, itu yang disebut pemasaran. Dari promosi, mendistribusikan produk, memperoleh keuntungan hubungan jangka panjang, sampai seperti itu. Itu yang disebut pemasaran. Jadi tidak hanya menjual laku udah dipasarkan produknya itu, tidak, pemasaran luas sampai hubungan kita terhadap konsumen jangka panjangnya seperti apa kan gitu. Itu yang disebut pemasaran. Jadi ketika konsumen pasca membeli bukan hanya sampai situ saja. Nah, konsumen itu bagaimana dijaga komunikasinya oleh kita. Nah, itu yang disebut pemasaran jangka panjang. Ketika sudah membeli, udah selesai. Bukan seperti itu. Pemasaran ada pengelolaan.
Berarti konsumen Bapak Ibu itu minimal Bapak Ibu ketika ada konsumen menjadi langganan itu harus punya kontak person gitu. Mungkin besok kalau ada produk baru menawarkan produk baru dan lain sebagainya. Oke. Next. Nah. Kemudian di sini ada pertanyaan, siapa sih konsumen kita? Siapa itu konsumen kan gitu? Konsumen itu adalah orang yang penting bagi usaha Anda. Gitu. Konsumen itu penting bagi usaha Anda. Tidak bergantung pada Anda, namun usaha Anda tergantung pada mereka. Gitu. Nah, jadi perlu Bapak Ibu tekankan, usaha kita itu sangat tergantung oleh konsumen. Ya pasti pada pembeli. Kalau tidak ada pembeli, ya usaha kita berhenti. Usaha kita kolab. Kemudian tujuan dari usaha Anda. Nah, konsumen ini ya tujuan dari usaha Anda. Anda membuka usaha pasti tujuannya ya bagaimana bisa menggait konsumen sepenuhnya. Gitu. Bukan pihak yang perlu diajak berdebat. Konsumen hanya ingin dipuaskan dengan kebutuhan mereka. Nah, orang yang menyampaikan keinginan kebutuhan kepada Anda itu yang disebut konsumen. Ingat, nah ini, ingat, jika tidak ada pelanggan maka tidak akan ada usaha, kan gitu. Nah, next. Kemudian ketika kita membuka usaha ataupun kita sudah memiliki usaha, pasti kita tahu segmen pasar kita siapa. Segmen pasar kita sangat luas. Kalau kita tidak menentukan segmen pasar, kita miliki terbatas, di mana kita tidak bisa melayani seluruh lapisan dari masyarakat. Kita tidak mungkin, kita mau bisnis apa, kita memenuhi kebutuhan masyarakat semua. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 100%. Nah, artinya apa? Kita mengembangkan produk kita yang benar-benar memang cocok gitu untuk masyarakat. Memilih metode promosi yang paling tepat ketika untuk masyarakat kita. Karena pasar itu didasarkan oleh banyak Bapak Ibu. Nah, kebutuhan, terus kemudian tergantung pada karakteristiknya, daerahnya, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita mau membuka bisnis, misalkan